Susah Pak keadaan Pak. Susahnya seperti apa itu? Gimana Pak ya susah bener Pak, untuk makan aja kadang kita susah carinya kan gitu Pak. Untuk makan aja susah. Ya namanya orang nggak punya Pak selalu dipandang rendah orang. Utang 100.000 aja nggak dipercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Wayangon Channel teman-teman. Kali ini saya akan menemui seorang narasumber yang cukup fenomenal. Nanti kita akan berbincang-bincang dengan beliau tentang banyak hal. Kita langsung saja menjumpai, inilah Mas Dedi. Selamat sore Mas. Selamat sore Pak. Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Kabar sampean gimana? Alhamdulillah, doa dari teman-teman Wayangon Channel sehat. Alhamdulillah. Ini kegiatan apa sore-sore seperti ini Mas Dedi? Ini Pak, ada orang biasa nganter pakan. Nganter pakan. Oh, tiap hari seperti ini Mas Dedi ya? Tiap sore Pak. Ya nggak mesti sih Pak, kalau bapak-bapaknya ini udah punya pakan sendiri dibawa ke sini. Oh gitu. Sehari 2 hari sekali lah Pak bawa sini. Artinya Mas Dedi ini dengan jumlah kambing yang sangat banyak, sangat jarang ngarit Mas? Nggak sempet Pak. Nggak sempet Pak. Waktunya ya? Waktunya Pak. Saking sibuknya. Ya gitulah Pak. Mas Dedi, mungkin teman-teman kenal Mas Dedi itu ada saja yang baru tahu Mas Dedi. Nah ini saya pengen tahu dulu awal mula ceritanya Mas Dedi merintis dan sekarang sudah sukses menjadi pedagang kambing itu seperti apa Mas Dedi? Ya kalau tempo dulu Pak ya, susah Pak keadaan Pak. Susahnya seperti apa itu? Gimana Pak ya susah bener Pak, untuk makan aja kadang kita susah carinya kan gitu Pak. Untuk makan aja susah. Ya kita ini gini Pak, saya ini pengen berubah. Pengen merubah nasib keluarga saya Pak. Anak istri saya kan gitu, kasihan kan gitu. Ya terus kita itu kan, kalau saya nih Pak ya, hobi di kambing, di ternak. Oh gitu. Khususnya kambing sama sapi waktu dulu itu kan. Nah, ya akhirnya itu gado-gado kambing itu Pak, gado loh Pak. Awalnya gado kambing. Oh jadi merintisnya dari peternak dulu? Peternak Pak. Kalau sebelum ternak kita itu dulu bikin gula merah. Deres. Tenanan apa guyon iki? Tenanan Pak. Deres 7,5 tahun Pak. 7,5 tahun. Ya namanya orang nggak punya Pak selalu dipandang rendah orang. Utang 100.000 aja nggak dipercaya. Awalnya ya? Awalnya ya gitulah Pak. Terus 7,5 tahun itu dari menyadap daun nira atau nira kelapa itu. Bikin gula merah itu berhenti gado kambing dulu. Gado kambing belum berhenti Pak, itu masih sambil deres juga. Sambil gado kambing. Gado kambing kok. Kambing itu lumayan loh Pak. Lumayan. Kok kambingnya, kotorannya aja laku. Nah gitu, gado kambing dapat bagian tak jual. Terus disadari ini kan mayoritas peternak Pak. Ya. Khususnya kambing itu banyak bener. Ada pasarnya kan gitu. Ada pasarnya, berantiknya cuman 1 orang waktu itu kan. Terus saya punya inspiratif lah Pak ya. Saya jual, bagian saya jual, cuman dapat duit waktu itu 3.150.000. Nah, ya itu untuk coba belanja kambing, beli tempat petani. Modalnya 3.500.000? Iya. Tak taruh di kandang Pak itu Pak. Nanti dibeli bakul dari pasar. Kok dapat untung kok lumayan kan gitu Pak. Itu pun saya masih tetap gado juga. Akhirnya lambat waktu kok bisa dirasain hasil dari jual beli sama gado tadi tuh Pak. Nah, tak putusin berhenti deresnya tadi. Berhenti deres, udah tak niatin mungkin ini jalan saya. Jalan hidup saya, dari kerja saya mungkin kayak gini, cocok kan gitu. Selain saya hobi kok kayaknya menghasilkan kan gitu Pak. Ya itu. Awal mula belanja kambing di pasar Mas Dedi, ini gimana? Yang notabene itu tentu hal yang baru. Waktu itu gini Pak, awal mula itu nggak belanja di pasar saya nih Pak. Beli dari temen. Ditawarin temen kambing, tak beli kambingnya kok kayaknya murah. Tak pengen bawa ke pasar Pak, tapi kan malu. Nggak berani bawa ke pasar, kan diambil temen dari pasar. Dibawa ke pasar kok lakunya, kok untungnya lebih banyak dia daripada saya kan gitu. Terus akhirnya saya nekat Pak, bawa kambing waktu itu 2 ekor babon. Itu obroknya masih obrok minjem Pak. Obrok pring itu loh Pak. Tempatnya kayak gini masih pring.
itu tak bawa ke pasar, kok untungnya kok lumayan. Nah, dibeli teman saya. Tak lihat lagi teman saya dijual lagi kok lebih gede sama saya untungnya kan gitu. Nah, akhirnya lah belajar dari itulah Pak saya Pak. Udah mulai tahu harganya, jenisnya, udah agak paham. Ya lanjut sampai sekarang ini. Oh jadi awalnya belanjanya di kandang-kandang. Di kandang-kandang. Terus dibawa ke pasar. Bawa ke pasar itu malu-malu Pak, bawa ke pasar Pak, namanya orang baru toh Pak. Walaupun itu pasar kita, tapi kita juga malu. Terus setelah di pasar itu nunggu berapa lama akhirnya Mas Dedi bisa berkembang dan jadi pengirim? Waktu itu saya berjalan di pasar, udah mulai kisaran di 6 bulanan lah Pak ya. Udah 6 bulan kok bisa dirasain hasilnya. Saya nekat Pak, kredit mobil Carry 10 itu Pak. Soalnya motor udah patah semua itu Pak. Oh itu motor yang dari awalnya dari situ dipakai? Iya, gawir. Jadi rapuh lah Mas. Rapuh. Akhirnya berani utang mobil Carry 10 Pak itu Pak. Ya mulai dari mobil itu akhirnya saya bawa ke pasar itu banyak-banyak Pak. Bawa ke pasar itu bisa nyampe 20 ekor, 25 ekor tapi habis terus. Soalnya kan di sini berdagang juga masih jarang waktu itu kan. Kambing luar biasa banyaknya. Ya mulai dari itu Pak. Udah mulai agak mending lah Pak keadaan kan gitu. Ya alhamdulillah Pak sampai sekarang ini ya biarpun belum enak tapi ya udah mendingan lah Pak. Udah merasakan hasilnya. Udah merasakan hasilnya gitu loh Pak daripada yang dulu-dulu. Nah terus Mas Dedi itu ketika baru saja memulai di dagang kambing, ini hal apa yang paling dipegang oleh Mas Dedi? Maksudnya? Istilahnya untuk menjaga supaya cara dagang Mas Dedi ini berkembang. Prinsip saya kejujuran Pak. Oh gitu. Kalau saya Pak. Kalau saya suruh bilang modal, tak bilang modal di orang yang mau beli tanya modal, tak kasih bener harga modalnya. Real ya. Nggak berani Pak nambahin Pak. Itu aja Pak. Yang penting kita gimana Pak ya, jujur, amanah gitu aja Pak. Nah kalau usaha Mas Dedi ini sendiri dari awal hingga saat ini sudah berjalan berapa tahun? 9 tahun. 9 tahun. 9 ya? tahun. Itu yang terbilang merintis berapa tahun? Yang kalau sekarang terbilang, kan udah nggak merintis lagi nih namanya. Ya alhamdulillah, terbilang merintis 2 tahunan Pak. Oh 2 tahun. Merintis. Namanya Gimana merintis Pak ya, belum. orang merintis jadi pedagang kambing Mas Dedi. Nama gimana Pak? Pahit getirnya orang merintis sebagai pedagang kambing itu seperti apa Mas? Waktu merintis Pak ya, waktu merintis kan kita belum punya pelanggan, saya juga belum terlalu paham. Sering ketipu Pak. Oh, ketipunya gimana? Kambing kan kita nggak tahu kambing itu sakit. Beli dari petani tak bawa pulang kambingnya sakit gitu Pak. Nah beli tempat petani nggak tahu kambingnya sangkir nyampe rumah kan gitu. Kurang teliti lah Kurang teliti Pak. Ya namanya masih merintis Pak, masih pemula waktu itu Pak ya. Belum paham bener kan gitu. Tapi kita memang kalau pelihara kambing. Dulu pernah Pak dari kecil udah pelihara kambing, saya dari kelas 3 SD udah pelihara kambing. Ya. Nah itu pun gaduh-gaduh juga. Nah Mas Dedi untuk bisa jadi pedagang kambing yang titis soal ngecek itu butuh waktu berapa lama? Lama Pak. Lama Pak, kalau butuh waktu lama memang lama Pak, cukup lama pelajarnya Pak. 1 tahun nggak cukup? Nggak cukup Pak kayaknya Pak. Nggak cukup. Ya. Nah kalau sekarang ini Mas Dedi, gimana cara Mas Dedi mengantisipasi segala kemungkinan yang akan terjadi ketika Mas Dedi sekarang sudah sukses jadi pedagang kambing yang menurut saya ini sudah sangat terkenal? Ya gini Pak ya, kita ini semakin tinggi manjat semakin gede angin yang menerpa Pak ya. Kalau saya orang yang pribadi Pak, saya nggak mau sombong gitu Pak. Kita menunduk aja lah Pak. Ya. Asor aja Pak. Gitu aja. Yang penting kita jangan sama temen, sama petani. Yang penting kita jangan gimana Pak ya. Jangan terlalu sombong atau gimana itu lah Pak. Jangan pokoknya. Lebih baik kita asor. Itu aja. Nanti udah ada yang nilai sendiri. Nah, kalau menurut Mas Dedi, pedagang kambing ini ada naik turunnya apa enggak? Ada Pak. Ada. Semua pekerjaan itu ada naik turunnya Pak. Laut aja ada pasang surutnya loh Pak. Apalagi kerjaan manusia kan gitu. Terus begini Mas Dedi, sering kita dengar orang dagang itu kadang kan ada yang gulung tikar. Jadi tadinya sukses tiba-tiba habis, istilahnya seperti itu. Ya. Mohon maaf ini kan dengar-dengar cerita kan ada yang seperti itu Mas Dedi. Iya banyak Pak. Banyak. Nah untuk mengantisipasi hal seperti itu kalau Mas Dedi apa yang diterapkan? Kalau saya gini Pak ya, kalau saya ini sistemnya kalau kita punya rezeki kita tabung Pak ya. Kita tabung, soalnya gini Pak, namanya kerja itu
ada pasang surutnya. Kalau waktu sekarang waktu kita kencang kita kejar terus Pak. Jangan kasih kendor lah gitu. Ya. Nanti sewaktu-waktu kita kerja itu pasti ada surutnya juga. Itu bisa nutupin waktu kita surut untuk kerja itu. Gitu Ya, Pak. ya. Nah satu lagi Pak, kalau bisa punya rezeki disisihin, kalau bisa diinvestin di tanah gitu Pak. Gitu. Ini ngomong-ngomong Mas Dedik sudah ada investasi tanah juga? Dikit Pak. Dikit. Dari hasil jual beli kambing ini? Ya kita kerjaan jual beli kambing. Oh gitu. Ya apalagi kalau bukan dari kambing. Berarti manajemen ini benar-benar sangat penting ya Mas Dedik ya? Penting Pak. Penting Pak. Nah terus ini kalau ngobrol-ngobrol tentang pendamping Mas Dedik atau istri Mas Dedik, ini gimana soal ngatur keuangan? Biasanya Mas Dedik, seorang istri itu kan kalau lihat barang-barang bagus, ada duit, gampang tergoda untuk membeli. Nah kalau istri Mas Dedik seperti apa ini? Kalau saya sih orangnya nggak pernah gini Pak, nggak pernah gimana Pak ya, nggak pernah menging lah Pak ya. Untuk istri saya mau beli apa-apa terserah, yang penting positif untuk dia dan keluarga kan itu Pak. Saya nggak pernah Pak ngelarang beli ini enggak, tapi kan dia udah mikir sendiri Pak. Penting enggak kan gitu. Kalau yang penting dibeli, untuk anak beli. Gitu, artinya Pak. ini ya, istri Mas Dedik ini tahu mana yang harus didahulukan. Iya Pak. Berarti mengutamakan kebutuhan primer daripada kebutuhan sekunder. Iya Pak. Oh, sampean yo pinter ya Mas Dedik ternyata ya. Pernah sekolah Pak, biarpun lulusan SMP. Oh, berarti S2 dong. S2 SD, dan SMP. Iya Pak. Kalau S3 engko kademen kok kan S. ya, seperti itu ternyata Disekat, teman-teman. Mas Dedik ini ternyata Disekat. Kalau Kayak sekatan. Nemburi tok wae. Mungkin taunya sekarang Papane ini pasang sukses. Tapi dulu di balik kesuksesan Mas Dedik ada Ya wis kadung ra apa-apa. pahit juga. Jadi ini suara agak beradu teman-teman karena di sini Muat Pak itu Pak. sibuk mau muat ke Itu bini mana, saya, Mas istri Dedik? saya Pak di dalam itu Pak. Oh itu ya. Tuh. Yuk Mas Iya. ke sana bisa nggak? Hah? Ke sana yuk. Yuk. Sambil melihat ini. Sama kita mandorin Pak ya. Ini anak buah mandornya semua itu Mas Pak. Dedik. Nah ini teman-teman proses muat di lapak Diptayu Farm seperti ini. Ini mau kita bawa ke Lampung Selatan Pak. Lampung Selatan. Ya ini mau dibawa ke Lampung Selatan. Berapa ekor Mas Dedik? Ini 12 betina. Oh 12. 12 betina sama pejantan 1 Pak. Petani Pak untuk bahan breeding. Ini rekan kerja Mas Dedik ya? Iya, Mas Tulus. Iya Mas. Orang yang sangat tulus Pak. Sangat tulus. Sangat tulus sekali. Nah ini teman-teman kita shoot. Mungkin selama ini Nah. pemirsa Wayahangon Channel belum pernah melihat istri Mas Dedik. Halo Nah, guys, itu. senyum dulu guys. Nah ini Mbak Mina ini manajemennya bagus. Ini tidak gampang tergoda dengan barang-barang mewah guys. Keuangannya juga bagus. Jadi iki sing kepener untuk bojoe Mas Dedik apa? Saya Pak. Oh sampean ya? Sampean. Sampean Saya. jujur ngakoni ku ya? Iya Pak, saya Oh. jujur. Mantap teman-teman. Karena Mudah diakalin orangnya soalnya. Karena seperti Jantan kata sing abang. pepatah teman-teman, Lanangnya abang balik kesuksesan seorang pria pasti akan ada peran besar dari seorang Kayak Italia. wanita. Karena sing abang oke dulu nomor loro, Ini nomor telu. istri Mas Dedik namanya Kilo kali nih. Mbak Minah, dan seperti yang kalian lihat Mas Dedik serta istrinya ini dalam berpenampilan terbilang sangat sederhana. Jadi ini bisa kita contoh, bisa kita tiru. Artinya walaupun dalam keadaan istilahnya kondisi Bang. finansial bagus, tidak perlu Berpapat. wow Yo. atau terlalu wow begitu teman-teman. Dan Mas Dedik ini teman-teman dalam menjaga stabilitas keuangan dalam berdagang, ketika ada untung seperti apa yang disampaikan oleh Mas Dedik, beliau ini investasi tanah. Jadi keuntungannya itu dikumpulkan, diinvestasikan dalam bentuk tanah teman-teman. Ini cara yang sangat brilian menurut saya. Kenapa? Karena orang investasi tanah itu nggak akan pernah ada ruginya. Nggak ada ruginya Pak. Pasti untung. Ini jitu dan Ya mantap caranya gini, Mas Dedik. gini loh Pak ya. Kalau kita usaha ini kan ya kalau bisa untuk selamanya Pak ya. Ya siapa tahu nanti ada gimana Pak ya, yang hal-hal yang nggak kita inginkan. Makanya kayaknya siapa tahu ada yang bangkrut kan gitu Pak ya. Kan kita masih punya celengan lah gitu loh Pak maksudnya tepat Pak. sekali. Ya, kalau bisa sih dagang jangan ini, bangkrut. Kalau yang diinginkan pasti lancar langgeng Mas Dedik. Iya, ya. Pak. Ditali, Kak. Tadi jadi kemungkinan yang kira-kira nggak bagus juga harus diperhitungkan Mas Dedik ya. Iya Pak, iya jangan manisnya aja.
Pahitnya juga perlu diperhitungkan. Yang pahit pun juga harus diperhitungkan. Dan ini juga ada tamu-tamu di tempat Mas Dedi ini memang selalu ramai seperti Ramai Pak, tempat saya nih Pak. Karena yang apa? nggak ramai paling jam 12 ke atas malam lah ya. Iya Pak, itu udah tak waktunya tinggal tidur. istirahat. Tapi kalau siang ini selalu ramai. Dan perlu saya informasikan, lapak kambing Diptayu Farm milik Mas Dedi ini adalah yang terbesar di Kecamatan Bandar Ribawono. Di sini lengkap, banyak pilihannya, harganya pun bervariasi. Variasi. Kalau jumlah kambing ini ada berapa ekor di sini, Mas? Nggak tahu Pak. Kira-kira 200 ada nih hari ini. Kayaknya lebih kayaknya. Lebih, ya? Kayaknya lebih kayak. Belum di kandangnya satunya. Oh, di yang Rebu. anu di sini Kandang udah Mas muat. Tulus. Yang tempatnya Pak Tulus. Pak Tulus. Oh, gitu. Ya. Oke, Mas Dedi, terima kasih banyak. Siap, Pak. Semoga Mas Dedi sehat bersama keluarga, berbahagia selalu. Amin. Dan usahanya langgeng untuk selama-lamanya. Amin. Saya Amin, mau Pak. diri dulu Mas Dedi ya. Iya Pak. Yuk. Demikian tadi teman-teman, di balik cerita sukses Mas Dedi, pedagang kambing atau supplier kambing terbesar di Kecamatan Bandar Ribawono. Semoga ini mengedukasi teman-teman ketika menjalankan sebuah bisnis. Dan kita akan berjumpa kembali pada sesi berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.